Minggu ini kita akan belajar dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 dengan judulnya Layak atau Tidak, Iman Muncul dari Orang yang Tidak Berpakaian Agama. Bicara mengenai pakaian seseorang menutupi siapa dia sebetulnya. Dia bisa orang jahat tapi pakai pakaian yang sangat bagus dan menipu, atau dia bisa orang luar biasa tapi pakaiannya sangat sederhana dan orang tidak melihat dalamnya karena dia divonis atau dicap, oh orang ini karena pakaian luar. Jadi hari ini kita lihat iman muncul dari orang yang dianggap tidak layak. Ada harga yang dari Tuhan. Saya akan baca Matius 15:21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada dia, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah bekas-bekas yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi iman pertama kita lihat, iman timbul pada waktu di luar jam pelayanan. Ayat 21, dia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Itu 100 km, mungkin lebih dari daerah Palestina. Jauh, Yesus ke tempat jauh. Kalau lihat Markus 7:24, cerita yang sama di Injil Markus, sepertinya Yesus ke situ untuk istirahat. Dia masuk ke rumah orang, dia tidak mau ketahuan. Dia tidak pergi untuk jam pelayanan. Mungkin di belakang pikiran dia tahu, tapi kelihatan tujuan bukan jam pelayanan seperti manusia pandang. Kadang-kadang kita rasa salah tempat atau salah jam karena kita pikir tempat dan waktu itu tidak mendukung pelayanan Tuhan atau jamahan Tuhan. Jadi kami pikir, oh bukan waktu itu, bukan di tempat itu. Tapi itu salah. Mungkin contoh, kalau saudara ke rumah sakit jiwa, rumah sakit jiwa, mau buat pelayanan di situ, pasti ada gangguan, ada orang berteriak dan rasa terlalu ramai. Tapi pelayanan bisa terjadi di tempat manapun. Dan kita lihat dari Yesus di sini. Karena Yesus tidak lihat tempat, dia lihat kondisi hati yang mau orang yang mau dilayani. Kadang-kadang saudara mungkin main bola di lapangan, ada olahraga. Bisa jamahan Tuhan di situ kalau hatimu terbuka. Bisa di atas motor, bisa ada jamahan Tuhan. Saya selalu waktu naik motor jarak jauh seperti ke Jayapura, saya renungkan di atas motor dan saya selalu dengar suara Tuhan di atas motor. Jadi jangan tutup tempat dan jam, bergantung pada saudara. Yang kedua, iman lahir di dalam hati orang yang tidak beragama. Ayat 22-24, ini orang Kanan, latar belakang Yunani, bukan Yahudi. Dia tidak dihitung dalam kumpulan murid Yesus. Tapi murid-murid Yesus, mereka sudah menjadi orang beragama, kelihatan ayat 23. Dan kita ingat Bartimeus 2 minggu lalu. Menurut budaya, ya dia disuruh diam. Menurut budaya, perempuan ini tidak bisa bicara. Dia perempuan, dia bukan orang Israel. Jangan bicara. Harus sopan dengan Yesus. Sudah ada liturgi, sudah ada budaya. Tapi Yesus tidak tertarik dengan kesopanan dan formalitas yang manusia prioritaskan.
Dan itu formalitas dan kesopanan sering bisa mengganti hubungan terbuka dengan Tuhan. Ingat itu. Tuhan cari hati yang terbuka, yang mau jamahan Dia. Yang ketiga, iman disiapkan oleh perkara yang sangat susah. Ayat 22, anak ini menderita serangan dari iblis. Dan ibu ini dia tidak bisa menolong anaknya. Trauma, kalau kita mengalami trauma, ada dua pilihan. Bisa kepahitan dan salahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa ini terjadi? Atau kita bisa cari Tuhan dan berseru, tolonglah aku. Dan itu bukti bahwa bukti sikapmu benar. Waktu saudara berseru, Tuhan, saya tahu Engkau menyertai saya. Berikan jalan keluar yang Kau sudah tentukan bagiku. Ya, itu percaya bahwa Tuhan masih ada bersama kita dalam waktu yang susah. Dalam apa persoalan besar yang mungkin saudara hadapi hari ini, hentikan keluhanmu dan mencari Tuhan, izinkan imanmu timbul. Berikut, iman dilepaskan karena sikap rendah hati dan tekun. Walaupun ini bukan jam pelayanan, ibu ini berani menghadapi Yesus. Kita tahu Matius 11-12, kerajaan surga diserong. Orang yang sungguh-sungguh mau ambil, mau dapat. Saya mau lihat inisiatif dari setiap orang yang saya layani. Itu sebabnya saya tidak paksa siapapun bertobat, terima Yesus. Saya mau melihat kemauan mereka sendiri. Dan Yesus diam sebentar dan dia mau lihat sikap ibu ini yang sebetulnya. Kadang-kadang Tuhan diam, God is silent, menguji hati kami. Seperti kalau di HP ada mute, kadang-kadang Tuhan dalam mute, tidak ada suara, dan dia menguji hati kami. Apakah kami tekun seperti ibu ini? Dan Yesus menjelaskan prioritas untuk orang Israel. Tapi saat ini dia tidak ada di Israel. Dia tidak di antara orang Israel. Dan dia ingin lihat ibu ini kerinduan sejauh mana. Dan ibu ini berlutut menyembah. Sama seperti Bartimeus, disuruh diam. Dia berseru lebih dia berteriak keras. Ibu ini berlutut dan menyembah, tidak mau menyerah. Dan dipakai istilah anjing. Makanan untuk orang tidak dikasih kepada anjing. Anjing dalam arti di firman ini itu artinya orang non-Yahudi. Dan anjing tidak diberi makan. Mereka tidak piara anjing waktu itu seperti kita buat sekarang. Anjing harus cari makan sendiri. Dan itu artinya anjing atau orang luar Israel, orang non-Yahudi harus cari sendiri. Dan ibu ini bilang, baik, saya mau bekasnya. Apa yang jatuh dari meja saya siap ambil. Dia tunjukkan sikap yang sedikit pun kalau dia bisa dapat akan menjawab pergumulan dia. Walaupun saya tidak ada duduk di baris depan, mungkin di belakang atau di pinggir, saya akan tahu sedikit yang saya dapat dari Tuhan itu cukup bagi saya untuk bawa terobosan hari ini. Itu jangan sampai kehilangan sikap itu di dalam gereja zaman ini. Dan yang terakhir, iman menarik perhatian Yesus. Yesus bilang ayat 28, iman besar imanmu. Jadi bukan bungkusan iman atau formalitas gereja yang menarik. Iman dia berpusat pada Yesus dan Yesus tahu hal itu. Apa yang kita belajar dari iman perempuan ini? Pertama, langkah awal dia terdorong kepada Yesus karena kasih untuk anaknya. Dia tahu dia akan ditolak. Dia tahu waktu dia datang ke Yesus pasti akan ditolak karena dia bukan orang Yahudi. Tapi dia datang karena kasih untuk anak. Dia siap tahan penolakan. Dia akan bertekun. Kasih untuk anak. Kasih, jangan kasih mendingin. Jangan kasih hilang dalam pandemi ini sekarang. Kasih akan munculkan iman baru. Dan dua, iman pindah dari manusia yang berwibawa kepada
dipusatkan kepada Yesus. Ayat 22 dia bilang, Tuhan anak Daud. Itu hanya formalitas, seperti dia mungkin anggap Yesus adalah dukun yang bisa tolong dia. Tapi ayat 25 dia berlutut dan menyembah. Dia mulai sadar Yesus bukan manusia biasa. Siapa Yesus bagimu hari ini, saudara? Apakah dia jawaban satu-satunya? Dan terakhir, ibu ini tekun, tidak mau pulang kosong. Dia berdoa karena dia tahu tidak ada pilihan lain. Kadang-kadang kita berdoa karena formalitas. Hari ini dalam pandemi ini, saudara pakai doa sebagai jalan satu-satunya. Saya harus dapat tangan Tuhan jamah saya hari ini. Saya berdoa seolah-olah ini hari terakhir, kesempatan terakhir bagi saya. Tuhan menyertai kita semua dan kita ambil sikap dan posisi seperti ibu ini, dan iman besar muncul dalam hidupmu dan hidup saya hari ini. Tuhan memberkati semua.